Halo gengs, ketemu lagi. Kali ini aku akan membahas sebuah persahabatan, geng. Persahabatan itu sangat perlu banget untuk membangun sebuah imajinasi dalam diri kita dan untuk membentuk sebuah tipe pribadi kita juga, dimana semua orang akan menilai diri kita melewati sebuah pertemanan ataupun persahabatan. Yang namanya pertemanan atau persahabatan tuh, geng, bagi aku itu sama saja sih. Memang perbedaannya itu, kalau teman itu hanya teman sekedar teman ngobrol, kita ketemu dan kita jarang banget untuk ketemu dan tidak selalu untuk ada. Itu adalah teman, dan sahabat adalah orang yang selalu menemani kita dalam suka dan duka, geng. Tapi bagaimanapun yang namanya sahabat, semua berawal dari teman. Jadi aku akan mengulik tentang sebuah cara agar kita bisa menghidupkan tentang persahabatan kita yang bermula dari sebuah pertemanan dan kemudian mengawali sebuah persahabatan juga. Dan di sini aku membangun tipe karakter aku sendiri ya, geng, untuk sebuah persahabatan. Karena sahabat itu penting, teman itu juga sangat penting, geng. Teman adalah awal mula kita membuat sebuah sahabat, sehingga akhirnya berawal persahabatan dari teman, dari pertemanan. Jadi, geng, kamu harus bisa membangunkan diri kamu. Ini yang aku pikirkan ya, yang pernah aku lakukan. Aku bikin sendiri semuanya karena dari asal peristiwa yang pernah terjadi dan aku gak pengen mengulang, dan itu membuat aku itu berasa gimana gitu. Itu adalah sebuah masa lalu. Terkadang aku bila mengenang itu aku bisa down. Oh, ini kesalahan aku. Jadi yang namanya kita hidup, kita nggak perlu untuk terlalu mengenang masa lalu, karena masa lalu membuat kita down. Lalu bagaimana dengan persahabatan ini, geng? Aku pernah yang terjadi ya, ini dengan pengalaman aku sendiri, dan ini aku bikinkan di sini dengan kehidupan aku ya, kalau aku bisa sih aku lakukan gitu. Jadi untuk persahabatan itu agar bisa langgeng, geng, pertemanan ataupun persahabatan bagiku sama aja sih, cuma bedanya di situ aja, tipis banget. Jadi, geng, aku belajar untuk membangun karakterku, bagaimana agar kita bisa disukai oleh teman. Tapi disukai pun kita tidak harus untuk menjadikan sebuah kewajiban untuk disukai, karena menjadi sahabat ataupun teman itu adalah pilihan mereka yang mendekat datang kepada kita. Itu adalah pilihan mereka. Bagaimana semuanya diawali oleh karakter kita sendiri. Jadi, geng, untuk memulai sebuah pertemanan, lalu di sini kita belajar untuk membangunnya begini loh, geng. Aku agar semuanya tidak hancur, agar semuanya tidak hanya sekilas lewat dan datang pergi, kemudian datang lagi ya. Ini sih memang perkara sulit, tapi bagaimanapun jika kita memikirkannya, geng, kita harus membawakan semuanya ke arah yang lebih baik untuk diri kita. Yang ini, geng, sudah pasti untuk mempernyaman persahabatan kita itu, geng, yang aku lakukan adalah menepati janji. Sesulit apapun waktuku, sekurang apapun waktuku, secapek apapun waktuku, jika memang aku mampu untuk bergerak untuk melaksanakan sebuah itu, maka aku akan melakukan demi sebuah pertemanan dan persahabatan. Jadi, geng, belajar untuk selalu bisa memenuhi apa keinginan teman, selama yang dia pengen itu adalah hal yang baik dan membuat satu inspirasi lagi datang pada hidup kita. Jadi, geng, kata teman, bantuin dong aku kesini, aku pengen kesini, yuk bantuin kita kesana.
aku ada perlu begini-begini, kamu mau gak bantuin aku, kamu mau gak nemenin aku. Itu kan berarti dia cuma berharap kepada kita karena dia sudah menganggap kita adalah teman. Jadi geng, bagaimana semuanya, meskipun kita ada rada-rada tidak suka ataupun ilfil, kita coba dulu kita mau membantu. Karena dengan membantu ini, harapan itu kita akan bisa dikenang oleh mereka. Tapi diri kita pun coba untuk tidak bisa membuat pengharapan bahwa kita sudah berbuat baik kepada dia, lalu kita pengen dia balas. Nggak perlu banget, geng. Jadi di sini lakukan apa yang dipengenkan oleh teman kita. Itu ibaratnya tuh apa ya? Lupa aku. Nepati janji, geng. Jadi bangun karakter kita bahwa kita mampu untuk amanah, kita menepati janji. Jadi geng, di sini sebisa mungkin lakukan hal ini untuk membuat pertemanan itu nyaman dan agar pertumbuhan persahabatan itu hidup dan karakter kita bisa dibaca oleh mereka. Is okay. Jadi kita tidak perlu untuk bersifat berpikiran prasangka buruk dulu ya, geng. Ya, selama itu adalah baik, dia pengen minta bantu, is oke, kita lakukan. Jangan pernah untuk berpikiran, oh dia cuma memanfaatkan aku begini. Ya udah, nggak usah. Kalau itu adalah satu cara untuk membuat kita tidak bisa punya teman lagi kalau kita punya pikiran begitu, geng. Jadi tepati janji, lakukan, dan apa yang mereka pengen, is oke, kita harus penuhi. Dan lagi, geng, kita perlu membentuk diri kita bahwa kita perlu kejujuran. Apapun adanya pertemanan yang akan menimbulkan sebuah persahabatan, kita harus mampu untuk seperti ini. Jadi apapun itu, gengs, kejujuran itu adalah salah satu faktor yang membuat persahabatan itu bisa langgeng. Maka kamu perlu untuk jujur. Begini, geng, teman kamu pengen ngajakin kamu ngopi, ya toh, kita ngumpul yuk di sini. Padahal diri kita itu udah capek banget, kita tuh malas banget sih sebenarnya pengen ngumpul. Kalau bisa kita agak perlu untuk menghindar. Ya capek, kita bilang jujur gitu. Aku tuh capek banget loh begini. Pulang begini. Padahal sedangkan teman itu butuh kita. Jadi, geng, di sini kamu punya solusinya. Bagaimana kalau dia tadi kan ngajakin kita, yuk kita nongkrong di sini, kita duduk di sini, kita ngopi di sini, is okay lah. Jadi karena kita kecapean, kita harus jujur juga kan, kita harus sayang pada diri kita sendiri juga kan. Jadi di sini kita ada opsi lain untuk menawarkan diri, yuk kita ngopi di rumah aku aja, di teras aku juga enak kok, kita duduk kan. Kan ini salah satu juga pembuat rasa sahabat itu nyaman, geng. Jadi kita perlu kejujuran dan kita perlu untuk membuat semuanya bagus. Kita dinilai mereka itu dia nggak bisa, dia bilangnya di rumah aja, kata teman kan. Jadi kan di sini kita jujur. Jadi dengan kejujuran kita tidak memutuskan semuanya. Jadi kita menawarin juga kan, kita ngopiin di rumah aku aja deh, ayo kita nongkrong di sini, kita ngobrol di sini aja. Jadi kan di situ dia tahu bahwa kita tidak berdusta, bahwa kita tidak kesana kemari. Jadi kejujuran itu perlu, geng. Di saat teman ataupun sahabat kamu ngajak nongkrong, lalu kamu tiba-tiba bilang aku capek banget sih gini. Taunya ada di story teman lain, kamu nongkrong di tempat lain. Ini kan butir kejujuran itu udah lepas. Jadi persahabatan kamu akan menjadi renggang, geng. Jadi kamu gak perlu untuk tidak jujur, kamu wajib untuk jujur dan kamu menawarkan sesuatu. Timbal baliknya aduh, geng. Dan selanjutnya, geng, memperbaiki sebuah hubungan. Dalam sebuah pertemanan, sebelum menjadi persahabatan, geng, tentu kamu pernah merasakan ilfil kan dengan dia. Di saat itu statusnya masih sebagai teman. Kamu pernah menjadi ilfil
Mungkin kamu pernah berkata-kata, oh si A begini 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 begini, kamu bilangnya jangan teman kamu si B. Jadi akhirnya nama si A itu menjadi tercoreng kan. Iya toh, menjadi tercoreng di hadapan si B. Siapa tahu si B akan bercerita ke klien lagi. Akhirnya is oke, nama sahabat kamu ini menjadi tidak baik. Di saat itu, di saat kamu sudah terlanjur seperti itu, geng, kamu perlu memperbaikinya. Jadi kamu perlu menyampaikan kembali kepada si B bahwa si A tuh sudah begini. Aku tidak pernah ilfil lagi tuh, aku udah enak dengan dia begini. Dia tuh sering baik banget dengan aku begini. It's okay kan, di sini kita memperbaiki hubungan. Di sini kita memperbaiki nama baik teman kita yang saat ini selalu ada untuk kita. Jadi di saat dulu kita pernah ilfil dengan dia, geng, saat ini kita sudah menghidupkan kembali karakter dia, kehidupan dia di hadapan teman kamu si B. Lalu si B menyampaikan lagi ke sini. Akhirnya semuanya menjadi baik. Makanya kita perlu banget yang untuk pengembalian nama baik teman kamu. Mungkin kamu pernah ilfil, kamu pernah menghina dia atau apalah, sedangkan si A tidak pernah tahu kalau kamu menyebut dia begini di hadapan si B, dan akhirnya tersebar. Kamu wajib untuk memperbaikinya, geng. Karena jika kamu tidak punya kendali pengen untuk melakukan seperti ini, maka kamu akan selamanya bakalan menyesal, geng. Karena kita nggak tahu kehidupan kita masalah depan. Kita nggak tahu. Kita pernah merasa ilfil dengan teman kita si A, lalu kita berceritakan sana sini, dan kita tidak niat untuk memperbaiki semuanya agar hubungan kita menjadi baik. Kita tidak pernah niat. Nanti masa depan kita nggak tahu. Mungkin si A akan lebih bagus daripada kita, ya toh. Sebelum kamu untuk menyesal di kemudian hari, lebih baik kamu menyesal lebih dulu. Jadi perbaiki dulu tentang obrolan kamu yang negatif yang pernah kamu sampaikan ke B. Semua menjadi dipositifkan, diperbaikan, geng. Makanya itu kita harus menjadi karakter kita seperti ini. Jadi oh dia begini kata si B kan. It's okay. Jadi di sini kan salah satu kita membentuk karakter kita juga, bahwa kita memperbaiki hubungan. Sistemnya dalam memperbaiki hubungan ini dengan disebut karakter apa ya? Pokoknya itulah, geng. Sorry ya, geng, aku banyak tidak terlalu tahu. Cuma inilah suatu membangun rasa sahabat agar bisa awet untuk tidak hancur, geng, pertemanan atau persahabatan. Makanya ini perlu banget, geng. Perlu banget. Dan lagi, geng, kamu perlu untuk berkomitmen pada diri kamu sendiri. Karena komitmen itu hanya perlu pada diri kamu sendiri. Ini adalah bagian karakter kamu, kan. Dengan komitmen ini, kamu menunjukkan semuanya bahwa kamu masih nyaman menjadi teman. Jadi, geng, kamu berkomitmen pada diri kamu sendiri bahwa kamu harus menjadikan sebuah pertemanan ini untuk menjadi jenjang persahabatan dan semuanya menjadi aman, adem, dan enak banget untuk selamanya. Di sini, geng, karakter kita dengan komitmen ini yaitu kita bentuk, kita harus menjadikan diri kita lebih baik lagi. Pokoknya kita komitmen pada diri kita bahwa kita tidak pengen untuk menyakiti sebuah persahabatan itu, geng. Karena sekali aja kita merusak persahabatan itu, geng, kamu tak akan pernah lagi dipercaya orang. Kita gak tahu kan, sifat orang beda-beda, sifat teman itu beda-beda. Kita pengennya begini dan kita memperbaiki, tapi terkadang mereka sudah terlanjur ilfil dan tidak pengen lagi. Itu sih karakter dia juga, kan. Dan dia menghilangkan sebuah sahabat, sedangkan kita mencoba untuk mempertahankan. Makanya itu, geng, komitmen pada diri kamu itu perlu banget. Makanya itu aku berkomitmen pada diri aku untuk menjadi yang terbaik lah dalam persahabatan. Teman ngajakin ke sini, is okay, kita datang. Teman ngajakin ke sini, kita nggak bisa, is okay, aku ngajakin, kita di sini aja, ngumpul di tempat aku aja.
karena aku capek banget. Jadi kan di situ dia tahu juga toh. Makanya karakter untuk komitmen pada diri kita itu juga perlu banget yang kita katakan pada diri kita bahwa pengkhianatan itu nggak ada. Jadi coba untuk berteman dengan bersikap nyata tanpa harus membuat semuanya menjadi fake banget. Kita nggak perlu untuk menjadi sahabat palsu ya geng, karena itu nggak banget. Ini mengakhiri dengan sebuah penyesalan bagi diri kita kalau nanti kita akan mendapat imbalan dari teman tadi bahwa dia lebih baik, dia sangat baik kepada kita, kan kita akan malu pada diri kita sendiri. Makanya kita belajar untuk malu pada diri kita sendiri itu perlu banget geng. Makanya itu kita nggak perlu untuk membuat pengkhianatan pada sebuah pertemanan. Makanya jangan pernah untuk menjadi fake friend, menjadi teman palsu itu nggak perlu banget geng. Kita perlu untuk menghindari sebuah masalah. Kita nggak peduli dengan masalah orang. Meskipun ada teman yang pengen informasi tentang si A kepada kita nggak perlu banget, geng. Itu hal yang tidak layak banget karena ini akan membuat perpecahan persahabatan kan. Jadi nggak perlu banget untuk menjadi fake friend. No, don't say, not say apa? Jangan katakan. Sorry geng, batuk. Makanya itu geng, tak perlu untuk menjadi seorang pengkhianat. Perbaiki hubungan pertemanan masa lalu yang pernah menghitam, putihkan kembali. Makanya itu geng, kita perlu membangun banget untuk beberapa karakter dalam kehidupan kita. Untuk sebuah pertemanan dan persahabatan itu perlu banget. Karena itu kita gak akan pernah punya teman geng. Makanya itu geng, juga dalam pertemanan kita tidak boleh untuk berpikir yang tidak baik. Kok dia begini, dia selalu minta traktir gitu kan. Padahal itu cuma pikiran kamu sendiri mengatakan kalau dia itu minta traktir. Padahal tidak. Ya toh, yang ngajakin siapa? Lu kan. Kita yang ngajakin. Jika teman kita nggak punya uang, dia jujur, is okay. Kita bantu. Kita traktir. Ini juga salah satu karakter kita kan. Kita mampu untuk menolong teman. Di sini juga kita akan diingat oleh dia. Terlepas dia mengingat atau tidak pun, kita tidak perlu untuk menjadikan diri kita untuk berkata aku telah berbuat baik kepada dia. Dia harus membalas suatu masa nanti. Itu nggak perlu banget geng. Jadi di sini kita memunculkan karakter keikhlasan geng. Ikhlas banget dalam pertemanan itu perlu banget. Apapun itu. Karena di saat kita sudah berteman, di saat kita sudah bersahabat, kita pengen juga kan. Kita ngajak teman kita kita kesini yuk begini. Aku pengen teman begini. Oh nggak bisa, dia bilang aku udah janji dengan si I, dengan si O, dengan si C. Ya toh di sini kita nggak perlu untuk ngambek. Kita nggak perlu untuk berpikir negatif. Berarti aku cuma dimanfaatkan dong. Gak perlu banget geng. Makanya di situ kita harus mengerti tentang diri kita. Kita perlu untuk mengatakan pada diri kita, it's okay, kita sabar. Dengan kesabaran ini kita mengizinkan, oh iya silahkan, yaudah gak apa-apa. Lalu dia bilang lagi kan, yuk ikut. Kalau memang kamu diajakin, kamu mau ya udah, oke ikutan. Kalau memang kamu gak pengen kan, ya udah kamu di rumah aja, gak usah kemana-mana, ya toh. Karena bagaimanapun teman juga punya hak kepada teman lain. Kita tidak perlu untuk memaksakan hak kita. Jadi geng, kita perlu sabar di saat kita pengen sesuatu dengan teman kita, lalu teman kita gak bisa. Kita harus sabar juga, kita harus ngerti. Karena posisi orang itu beda-beda, kehidupan itu beda-beda. Terkadang kan dia udah janji, toh it's okay, dia udah janji, kita nggak tahu. Sedangkan di hari dia janji dengan teman dia si C, si B, si D, si O tadi, kita lalu ngajakin, lalu dia nggak bisa, kan kita nggak boleh marah dong. Sabar, bahwa kita tersenyum, kita bisa bahagia. Oh ya udah, it's okay.
Dan juga geng, kita tidak perlu untuk berpikiran yang negatif banget. Kok dia tuh nggak suka begini. Kok dia tuh selalu begini. Kita nggak tahu ya geng. Siapa tahu teman kita itu punya masalah di rumah atau masalah yang berat banget, tapi dia tidak pernah untuk bercerita dengan kita. Makanya itu dia itu menjadi beda. Di saat dia menjadi beda, kita tidak perlu untuk membuat diri kita berpikiran negatif. Makanya itu kita perlu membangun karakter kita juga. Positive thinking itu perlu banget geng. Perlu banget untuk sebuah persahabatan agar kita bisa menjadi sahabat yang sakinah mawadah warahmah. Karena bagaimanapun geng, jika kita tetap bisa berada di posisi kita dengan sebuah kenyamanan dan menyamankan untuk sebuah sahabat, dengan kita bisa jujur, sabar, ikhlas, kita mengerti, kita paham, semuanya akan menjadi lebih bagus, lebih baik. Pertemanan itu akan terkendali, persahabatan itu akan benar-benar mendarah daging geng. Makanya itu Bu, kita nggak perlu untuk seperti seegois mungkin kepada teman, karena itu akan menghancurkan sebuah hubungan pertemanan geng. Jadi perlu seperti ini geng, karakter-karakter yang perlu kita bangun dalam diri kita untuk sebuah pertemanan dan persahabatan. Ya udah geng, thank you ya yang udah nonton, thank you, dadah.